Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explore Channel. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih cara kerja senjata api atau senjata laras panjang. Kemarin kita udah bahas senjata pistol ya, laras pendek. Sebenarnya cara kerjanya hampir mirip ya, hampir mirip. Nanti tinggal kalau laras panjang bisa didesain menjadi semi otomatis maupun otomatis, jadi nembaknya bisa otomatis. Oke, kita lihat dari selongsongnya dulu ya. Nah, jadi nanti ada beberapa part. Oke, nanti ada 3 sistem mekanisme ya. Yang pertama adalah ini bagian isi peluru nih. Ini nanti untuk sistem loading ya, untuk mengisi pelurunya. Kemudian ini yang maju mundur ini adalah sistem pelatuk ya, nanti dia dipukul dan terlontar ya. Kemudian yang ketiga sistem ini rilis ini, jadi ini dia akan terdorong mundur ya oleh tekanan yang ada dari ruangan ini, sehingga dorongan mundur itu akan kembali untuk memberikan sistem loading. Jadi berputar, loading, pukul, terlontar, kemudian dia akan terdorong mundur untuk kembali ke loading lagi. Oke, ada 3 sistem itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya sistemnya sistem mekanis teman-teman, bukan sistem yang elektrik ya kalau yang seperti ini. Kita lihat dari selongsongnya dulu. Selongsong itu ada 3 bagian ya. Ini kepalanya, ini ya pelurunya yang nanti untuk dilontarkan, kemudian rumahnya, kemudian di dalam ada bubuk misiu atau kalau seperti obat mercon lah ya, orang bikin mercon tuh sama seperti ini sama seperti mercon ya. Kemudian di belakang ini ada bagian pemantik, saat dia dipukul maka terjadi percikan api. Nah, api ini membakar bubuk misiu ini seperti mercon ya, dia harusnya meledak tapi selongsongnya ini kuat ya, maka akhirnya ini akan terlontar ya. Jadi dia dipegang sedikit di bagian belakang sini, karena di sini terjadi ledakan, maka karena kalau ingin meledakkan rumah selongsongnya nggak kuat, akhirnya dia yang terlepas untuk terlontarkan. Nah, seperti ini ya untuk desain selongsongnya. Maka ini kalau menemukan peluru seperti ini juga bahaya, harus nggak boleh dipukul, nggak boleh jatuh, apalagi terkena bagian yang pelatuk tadi ya, nggak boleh kepanasan ya, maksudnya dibakar, itu nggak boleh, bisa meledak. Nah, kemudian ini dia saat digunakan loading, kemudian pelatuknya ini akan mundur kemudian mendorong ke depan ya. Nah, dia sudah berada di posisi jalur untuk selongsong penembakannya. Oke. Nah, ini ada pernya, per akan mendorong ke atas. Kemudian ini akan didorong untuk diposisikan pada ruang tembaknya. Kemudian ini bagian penahannya ini juga akan berputar dan ini mengunci. Nah, di saat dia meledak ini kan ada dorongan ke belakang ya, belakang dan mendorong ke depan, sehingga saat terjadi penembakan kan terasa sekali hentakan ke belakangnya. Maka ini harus kuat juga ini penahan ini ya, ini penahan pelatuknya itu juga dibuat secara otomatis. Nah, ini rumah penahan pelatuknya. Oke, ada pin-pin penguncinya ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana ini bisa bekerja secara semi otomatis maupun secara otomatis. Nah, ini kadang ditarik mundur, ini ada yang ditarik secara manual, makanya kalau kita lihat kadang ada
senjata laras panjang yang untuk loading ini harus ditarik klek ke belakang ya, manual pakai tangan klek. Nah ini untuk memposisikan tadi, kemudian ditembakkan pelatuk dor, kemudian nah ini pelatuk dilontarkan, maka di dalamnya ada besi yang dia kalau terpukul akan mendorong dan memukul rumah selongsong ini ya. Nah saat terpukul terjadi percikan api, nah percikan api dia akan melontarkan ke depan. Nah ini ada ruangan yang dihubungkan ke atasnya, di sini ada piston ya. Nah piston ini akan terdorong ke belakang. Nah terdorong ke belakangnya ini akan memberikan efek ya, seperti ditarik, entah manual juga bisa ya. Nah tarikan ke belakang yang secara otomatis dari ruangan ini akan memposisikan peluru lagi teman-teman. Nah seperti ini, memposisikan peluru. Nah di sini bisa ditembak lagi secara manual ya. Jadi ini di pelatuknya ditarik lagi secara manual, begitu sudah terlontar, mundur, memposisikan lagi, tembak lagi, kemudian terdorong mundur, memposisikan peluru, lalu ditembakkan lagi secara manual juga bisa. Ini namanya semi otomatis ya, karena memposisikannya kan sudah otomatis tapi nembaknya masih manual. Nah kalau mau nembaknya otomatis, ini ada penguncinya, ini dibuka, lalu ini akan selalu pada posisi on, menembak terus, sehingga dia sudah loss ya, tidak perlu ditarik lagi pelatuk ini. Saat dia kembali maka dia akan otomatis memukul ulang, dan itulah terjadinya penembakan secara otomatis. Oke teman-teman, jadi kalau teknologi yang seperti ini ya tidak mungkin ya Indonesia nggak mampu bikin ya. Ini Pindad sudah oke, sudah mampu bikin seperti ini. Jadi alutsista Indonesia untuk bidang senjata api seperti ini sudah mumpuni, nggak ada lagi tergantung dari luar negeri ya, tergantung pasokannya, pembuatannya, enggak, kita bisa bikin sendiri. Nah bahkan seperti ini kan, kalau kita udah bahas kemarin, alur peluru ini kan tergesek-gesek terus, maka ini dalam jangka tembakan sekian ribu kali itu pasti dia akan aus ya. Kalau aus tingkat presisinya pun akan berkurang. Nah itu juga pasti dibutuhkan perawatan. Oke teman-teman, alutsista Indonesia kita dukung akan terus semakin maju dan semakin hebat, semakin kuat Indonesia. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel, kita akan bahas modifikasi otomotif dan termasuk teknologi-teknologi di bidang entah otomotif ataupun baterai ataupun alutsista ya, kita akan bahas untuk menambah wawasan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.